Research and Dedication. Tentunya masih bersama saya Syarifah Ainur dan juga Bapak Bayu sebagai narasumber kita, sekaligus sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, tadi Bapak Bayu juga sudah menjelaskan ya hasil penelitiannya, yaitu ada dari Rumah Sakit Zainal Abidin ya, tentang mobil ambulan itu sendiri bisa dijangkau di mana dia berjalan ya, kita tahu di mana ya. Dan yang pasti kita juga mau tanya nih Bapak, untuk ke Bapak Bayu ya, karena hanya Pak Bayu yang ada di sini ya. Jadi kita tanya sama Pak Bayu aja. Oke, mungkin observasinya ini kan di Rumah Sakit Zainal Abidin ya. Kenapa sih Bapak memilih lokasi itu untuk menjadi research penelitiannya? Nah, kebetulan yang pertama itu karena saya libatkan mahasiswa, beliau juga bekerja di situ. Jadi pertama untuk collecting data, untuk kita cari permasalahan itu gampang. Artinya setelah kita berbincang-bincang, saya dengan mahasiswa saya namanya Mujibullah, alhamdulillah sudah lulus ya. Masih ada permasalahan di bagian pengelolaan ambulan, khususnya di Rumah Sakit Zainal Abidin, karena pencatatan datanya itu masih menggunakan sistem manual, itu dengan menggunakan aplikasi spreadsheet atau semacam Excel seperti itu. Jadi gimana cara kita mau buat hal tersebut menjadi lebih efektif lagi dari segi informasi ke pasien, berapa stok yang ready, kemudian berapa mobil yang sedang keluar, berapa mobil yang akan kembali lagi. Jadi seperti itu. Jadi intinya lebih informasinya untuk kebutuhan si pasien, itu dia. Iya, jadi memang apa sih maksudnya masalah kenapa harus ngambil di situ? Nah, salah satunya permasalahannya adalah pada saat pasien menanyakan untuk kebutuhan mobil ambulan, status ambulan itu kan kadang ada yang keluar, ada yang mau balik. Nah, jadi nggak bisa memastikan kapan mobil itu jam berapa balik atau berapa lama perginya atau sudah sampai mana. Jadi dengan ada aplikasi ini, si petugas tinggal melihat mobil yang arah balik. Jadi bisa kita informasikan, ini ada misalkan ada 2 mobil yang sedang arah balik, posisi sekarang masih di sini, mungkin sekitar 1 atau 15 menit lagi atau 1 jam lagi sudah sampai di Banda Aceh. Itu dia. Oh, itu bisa di seluruh Aceh ya? Iya, jadi paling jauh, model GPS. Jadi untuk sekarang ini prototipenya kita model GPS menggunakan HP. Mungkin kedepannya GPS khusus yang kita tempelkan di ambulan itu sendiri. Nah, itu dia. Jadi kalau ada apa-apa dengan ambulannya juga kita bisa tahu. Nah, untuk tempat terjauhnya di mana nih? Misalnya dari Aceh Selatan kita bisa ya, khususnya area Aceh lah. Ya, tergantung sampai mana mobil tersebut. Selama masih ada sinyal internet, itu akan tetap terjangkau. Apalagi kita menggunakan satelit, ya kan, itu akan tetap terjangkau. Mungkin kalau gangguan sinyal atau apa itu biasa. Nah, itu tadi tentang bagaimana ambulan itu bisa diprediksi di mana nih tempatnya? Ya, posisinya di mana? Itu di mana ya. Dan itu juga sangat memudahkan bagi karyawan Rumah Sakit Zainal Abidin juga gitu ya. Itu untuk pergi. Nah, untuk balik ya tadi, untuk pergi juga di pulang pergi. Itu ada ongkosnya. Ongkos itu saya pergi. nggak ngerti sampai ke situ, karena kita lebih ke informasinya. Iya. Ongkos kita nggak bicara di sini ya, karena ini lebih ke research bagaimana menciptakan sebuah aplikasi untuk memudahkan karyawan Rumah Sakit Zainal Abidin ini. Nah, untuk sampelnya nih Bapak, apakah ada sampel-sampel yang dibutuhkan gitu untuk melakukan penelitian ini? Yang pastinya kita butuh sampel seperti kalau sampel sih mungkin nggak terlalu banyak, lebih ke permasalahannya aja. Kita lebih bincang-bincang ke situ, kemudian model pengelolaannya seperti apa. Jadi lebih ke situ aja, berapa banyak mobil, kemudian sampai dengan mobil itu kita sampai data mobil yang sedang kondisinya baik, rusak, juga sampai ke situ. Nah, untuk metode risetnya itu gimana Pak? Metode risetnya di sini kita langsung terjun langsung ke lapangan. Ya, kita melihat kondisi langsung yang ada di lapangan seperti apa, kemudian kita analisa dan kita buat sesuai dengan kebutuhan dari mereka seperti apa. Jadi istilahnya kita nggak buat berdasarkan kita, tapi kita juga konsultasi kembali dengan pihak mereka. Iya. Nah, jadi tentunya lebih ke metode lapangan. Iya, langsung kita riset ke lapangan. Langsung tanyakan ke Rumah Sakit Zainal Abidinnya. Iya. Bagaimana harus dilakukan.
Jadi yang namanya riset itu kita harus cari permasalahannya dulu. Jadi kalau nggak ada permasalahan, ngapain kita riset? Kan gitu ya. Nggak ada manfaatnya. Masalah dulu ya. Iya. Kayak tapi bukan cari masalah yang nggak benar ya. Iya dong. Cari masalah untuk buat yang benar. Iya pastinya. Nah itulah ya seorang dosen ya harus mencari masalah untuk kebenaran, tapi ya dan untuk mempermudah juga masyarakat Aceh khususnya ya. Iya, khususnya pasien yang membutuhkan layanan mobil ambulan. Iya. Nah untuk yang pasti mobil ambulan ini yang pasti untuk yang sakit ya, yang sakit di bawah. Oh iya, biasanya mobil ambulan kan bawa orang sakit. Iya. Oke. Dan tentunya terkait dengan metode tadi yaitu metode lapangan. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan nih tempat observasinya itu di mana dan apa sih yang sudah diterapkan gitu ya dari Bapak Bayu sendiri? Kalau observasinya kita langsung ya ke lokasinya, Rumah Sakit Zainal Abidin, tapi saya sengaja melibatkan mahasiswa ini supaya mereka menjadi pembelajaran juga bagi mereka. Jadi biar mereka tuh paham bagaimana cara mereka berinteraksi dengan katakanlah ibaratnya calon konsumen. Bagaimana mereka meminta data, interview dan sebagainya. Jadi kita bimbing yang terjun ke lapangan itu saya mintakan ke mahasiswa. Jadi langsung seperti itu. Jadi apa yang udah kita dipelajari di kampus itu akan bagusnya kalau diterapkan di lapangan. Nah, itu dia. Praktek ya lebih. Prakteknya ke situ. Iya, luar biasa sekali ya penjelasan dari dosen Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, untuk bukan yang terakhir sih ya, tapi untuk kita juga pemirsa juga di rumah mau tahu ya, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari sebuah penelitian yang secanggih ini ya? Kalau dibilang canggih mungkin yang lebih canggih lagi. Oke. Jadi intinya setiap dosen membuat penelitian itu sesuai dengan keilmuannya. Kebetulan keilmuan saya lebih ke sistem informasi dan fokus saya sebenarnya lebih ke analisa kebutuhan sebuah sistem. Tapi ini sistemnya juga sudah jadi dan pada saat kita demo memang langsung pakai ambulan itu. Jadi GPS-nya itu di HP-nya HP-nya si supir. Jadi kemana supir itu pergi akan ketahuan. Jadi, berarti dilacak dari ponselnya supir. Ponsel untuk sementara dari ponsel, mungkin kedepannya bisa langsung ditanamkan GPS di mobil tersebut. Ya? Karena kan untuk penelitian harga GPS itu ya agak lumayan gitu ya. Lumayan tinggi pasti ya. Dan tentunya juga nih kita juga mau tanya apakah penelitian ini itu yang sudah ada terus dilanjutkan oleh Bapak atau memang belum pernah ada? Mungkin kalau yang hampir sama ada, tapi mungkin lebih ke objeknya, teknologi yang kita gunakan. Mungkin kita lihat dari intinya gini, dosen ataupun siapapun membuat penelitian itu pasti ada referensi, referensi yang minimal berhubungan dengan penelitian kita. Bukan berarti penelitian orang kita buat, tapi ngambil teknologinya seperti apa, referensi yang kita butuhkan. Jadi kalau nggak ada referensi kita juga nggak bisa buat penelitian. Supaya penelitian kita ini tidak plagiat. Gitu dia. Jadi tidak diambil semuanya ya, maksudnya kita tidak mau lebih copy paste ya. Bukan, bahaya kalau copy paste. Nggak boleh ya. Jadi harus ada yang namanya referensi. Referensi tetap harus ada. Jadi untuk menyempurnakan mungkin menyempurnakan untuk hasil yang sesudahnya juga. Nah untuk implementasi, waduh bahasanya ini implementasi riset Bapak. Implementasi riset yang di masyarakat itu bagaimana Pak? Kalau implementasi kemarin kita sudah pernah presentasi saya sama mahasiswa saya itu untuk melihat apakah aplikasinya itu berjalan apa tidak. Alhamdulillah sudah dites ya, sudah dites. Itu untuk pelacakannya sudah dapat berjalan dan sudah intinya fokusnya itu mendeteksi posisi ambulan tersebut. Nah kita sudah tes beberapa ambulan di mana ambulan itu berada sudah terdeteksi karena kan melalui mapping, jadi ada peta di situ. Iya, bisa terjangkau ya. Bisa terjangkau. Artinya informasinya itu real time. Iya. Kemanapun mobil itu bergerak. Karena posisi GPS-nya masih menggunakan HP, ya berarti kemana supir itu berada. Nah di situ dia. Kalaupun dia sedang tidak berada di mobil, terlacaknya berarti sih. Ya kecuali ya mungkin kelemahannya sekarang adalah kalau HP-nya mati ataupun habis baterai dimatikan, nah itu nggak kelacak. Karena untuk prototipenya kita pakai GPS menggunakan yang
smartphone yang ada di smartphone. Oke. Nah, untuk kesulitan sendiri nih Bapak terhadap terkait dengan penelitian ini sendiri, kesulitan yang mungkin masih diingat sampai sekarang. Kalau kesulitannya ya mungkin kita harus menyesuaikan kebutuhan dari rumah sakit itu sendiri, kemudian dari segi pembangunan aplikasinya membutuhkan waktu gak sehari 2 hari. Iya. Karena sudah kita develop, kita bangun, kita coba jelaskan, mungkin ada perubahan, itu biasa. Oke. Kalau kesulitan secara gimana itu ya nggak ada. Nggak ada gimana nggak ada ya. Nggak ada. Oke, berarti kesulitannya mungkin masih bisa diatasi gitu ya kalau Iya. kesulitannya ya. Oke, nah yang pasti dampak positif dari penelitian ini apa Pak? Tapi jangan dijawab dulu ya. Setelah yang satu ini pemirsa ya jangan kemana-mana, tetap di Research and Dedication.